Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya? Sehat walafiat kan? Alhamdulillah sehat. Sampai kita bertemu hari ini kembali lagi dengan ibu ya. Alhamdulillah. Nah, coba sebelum kita memulai pelajaran, coba dulu ya periksa nih keadaan sekitar kita seperti sampah ya. Coba tuh kayak di lantai, di atas meja tuh ya. Di kolong meja juga coba diperiksa biar gak banyak nyamuk ya. Dan kitanya juga belajarnya nyaman, oke? Nah, udah ya, udah dipungut. Sekarang dibuang ya. Ya, dibuang ayo. Udah semua dibuang. Nah, bagus. Nah, udah nyaman nih kelas nih ya. Ya udah, sekarang kita tinggal berdoa juga. Berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillahirobbilalamin. Nah, coba kita mau absen dulu nih ya. Eh, Coba siapa aja nih yang sakit izin, yang memang tidak ada keterangan. Coba salah satunya kamu KM, Rais. Siapa aja yang emang yang alfa izin sakit ya, coba keterangannya apa aja. Oke, Zulfa alfa. Oke, baiklah. Em, oh, izin. Ya, 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 ya. Oh, sakit apa? Oh, sakit DBD. Ya Allah. Nanti kita ini ya, sumbangan ya buat teman kalian. Dan kita juga berdoa juga untuk teman kita agar cepat sembuh, bisa lekas sembuh dan bertemu lagi dengan kita ya. Amin. Udah nih Rais ini semuanya. Oh, baiklah, bagus bagus bagus. Udah ya. Eh kita bahas dikit tentang materi yang lalu ya. Kita akan mengulang lagi hari ini materi yang lalu, yaitu tentang teks anekdot. Nah, masih ingat gak teks anekdot itu apa? Coba masih ingat gak? Ayo. Iya, betul kamu Fitri. Teks anekdot itu adalah cerita singkat yang di dalamnya mengandung unsur lucu dan mempunyai maksud untuk melakukan kritikan gitu kan. Kita tuh pasti ketemu ya dengan suatu kritikan tapi lucu gitu isinya ya. Itu namanya teks anekdot itu. Nah, kita pelajari materi itu ya, mengulang materi yang lalu gitu agar kalian uh, mengingat materi ini gitu. Nah, sekarang bentar ibu cek dulu ya. Bentar materinya. Nah, sekarang teks anekdot ini uh, kita bahas bagian yang menilai isi tersirat dalam teks anekdot, terus mengevaluasi teks anekdot dari aspek makna yang tersirat dalam teks anekdot, terus ada juga menyusun kembali teks anekdot dengan memperhatikan makna yang tersirat dalam teks anekdot. Dan yang terakhir tentang mempresentasikan teks anekdot yang telah disusun. Seperti itu. Nanti kita akan mempelajari ini hari ini ya. Nah, sebelumnya ibu minta maaf karena ibu kekurangan media, tidak ada seperti proyektor ya. Jadi ibu akan membahas lewat uh, komputer saja, yaitu notebook ini ya. Maaf ya. Tapi kita akan membahas benar-benar tentang anekdot.
Nah, anak-anak, karena kita sudah mempelajari hari lalu tentang teks anekdot dan membahas kembali dan mengulas kembali materi teks anekdot. Nah, coba uh, kita membuat pembagian kelompok. Nah, kita udah tahu ya teks anekdot, ciri-cirinya ya. Pokoknya berbagai hal tentang teks anekdot. Jadi kita buat kelompok ya. Kita bagi kelompok 4 kelompok aja ya. Nah, coba buat kelompok dulu sesuai absen deh, boleh buat kelompok ya sesuai absen dari absen 1 sampai 10 kelompok pertama, absen 2 absen 11 sampai 20 kelompok kedua sampai seterusnya ya. Kalau nggak kebagian dibagi ratakan aja. Ayo jangan pada ribut, ayo jangan pada ribut ya, tolong kondisif, oke? Ya, jangan pada ribut. Nah, kalian masih semangat kan tentang materi ini? Ya, ayo semangat ya. Kita bakal membahas kupas tentang teks anekdot. Nih, coba ya, per kelompok cari teks anekdot di internet ya. Teks anekdot itu yang dari buku cerita kalau bisa ya, soalnya kan lumayan tuh ya, ceritanya lumayan panjang kalau emang ada buku cerita di internetnya gitu ya. Nah, kalian ambil di salah satu itu dan kalian analisis, tapi gak boleh sama ya, biar ada variasinya, biar tahu perbedaannya apa gitu ya. Kelompok 1 sudah. Oh, baik. Kelompok 2 sudah belum? Oh, dikit lagi ya. Oke. Kelompok 3 udah belum? Oh, iya. Boleh, boleh. Boleh, iya. Bagus. Kelompok 4? Oh, iya. Ada apa ya? Bagian mana, Dek? Oh, iya. Kalau itu kita harus tahu ciri-cirinya biar tahu teks anekdot itu seperti apa ya. Udah semuanya? Ibu kasih waktu 5 menit ya. Jangan lama-lama. Ayo. Harus paham juga isinya ya. Nah, tadi kan ada yang bertanya ya tentang ciri-cirinya, ada yang belum paham nih dari kelompok 4 ya. Nah, kita akan membahas tentang ciri-cirinya nih ya. Nih, ciri-ciri teks anekdot. Yang pertama, memiliki sifat humoris, lucu, menggelitik dan berbau lelucon tapi menyindir. Itu yang pertama. Yang kedua, uh, terselip kritikan. Yang ketiga, berupa teks yang mendekati perumpamaan. Yang keempat, menampilkan tokoh yang dekat dengan kehidupan sehari-hari atau orang penting. Nah, itu ada 4 ciri-ciri teks anekdot ya. Perlu dipahami ya itu ciri-cirinya. Biar tahu itu dalam teks tersebut itu masuk anekdot apa bukan ya. Ayo, udah belum? Udah lewat 5 menit nih. Udah ya, coba lihat. Oh, ini udah bener ya, berarti udah paham nih ciri-ciri teks anekdotnya. Baik. Bagus. Oh, iya. Kelompok 2 coba. Bagus, ya.
Kelompok pertama, iya benar-benar ini udah benar teks anekdot. Iya semuanya ini ya udah mulai paham ya tentang teks anekdot gitu ya. Kalian kerja kelompoknya kompak ya, ini benar-benar udah paham semuanya ya. Nah, kita bahas lagi nih tentang uh, udah ciri-ciri nih ya, ada strukturnya. Tadi benar gak nih struktur teks anekdotnya nih ya? Kalian udah paham juga kan tentang materi yang lalu nih ya? Strukturnya abstrak, yang berfungsi untuk menggambarkan teks anekdot secara umum sehingga pembacanya bisa membayangkan. Nah, teks anekdotnya itu bisa dibayangkan apa enggak tuh ceritanya, jelas apa enggak ya. Terus ada orientasi. Nah, orientasi ini awal kejadian pada cerita dan juga bagian yang menjelaskan latar belakang mengapa peristiwa utama dalam cerita itu bisa terjadi. Nah, itu masih berkaitan cerita utama sama cerita selanjutnya ini berkaitan tidak nih. Terus ada yang ketiga, ada krisis. Nah, krisis ini adalah bagian yang menjelaskan tentang pokok masalah utama dengan warna unik juga tidak biasa, bahkan terjadi pada diri penulisnya. Nah, itu krisis. Terus ada reaksi. Ayo, jangan pada ribut dulu ya, dengerin ya. Terus reaksi. Struktur reaksi ini berhubungan besar dengan struktur krisis. Reaksi ini merupakan bagian yang akan melengkapi berupa penyelesaian masalah menggunakan cara yang juga unik dan berbeda. Namanya juga teks anekdot ya, ini kan sesuatu hal yang mengkritik tapi melucu, pasti harus ada menggunakan cara yang unik juga dan berbeda gitu. Terus ada koda. Nih, koda nih ya. Struktur teks anekdot yang terakhir yaitu koda. Koda yang ini bagian yang menutup cerita dalam teks tersebut. Nah, itu adalah koda sebutnya. Nah, kalian udah paham belum? Bagian mana yang belum paham? Kamu mau ini nanyain tujuannya teks anekdot? Oh iya ya, baik. Ibu bahas ya tujuannya. Nah, tujuan teks anekdot ini, tujuan kita untuk materi ini juga ya, materi teks anekdot ini khususnya untuk menghibur pembaca. Terus yang kedua, untuk membangkitkan tawa para pembaca. Terus yang ketiga, sarana untuk mengkritik dan menyindir. Terus yang keempat tuh, menggambar karakter-karakter dengan singkat dan langsung pada intinya. Contoh ya. Berikut ini contoh teks anekdot nih ya. Dengerin. Judulnya UAS. Ya. Di saat ujian terakhir semester akan dilaksanakan Paijiro penasaran dengan persiapan teman-temannya untuk mengukur seberapa jauh persiapan Paijiro untuk ujian akhir semester. Akhirnya Paijiro pun bertanya kepada Tukinem, Paijiro, lo udah siap buat UAS belum? Lo udah siap buat UAS besok? Tukiem, gue belum siap sama sekali. Paijiro, apa lo enggak siapin diri buat ngadepin UAS? Tukiem, buat apa siapin diri? UAS kan ujian asal silang. Paijiro, gile lu Naim. Nah, itu. Jadi apa yo anekdotnya di situ. Nah, iya betul. Tadi contoh itu tuh judulnya UAS. Anekdotnya karena UAS ini biasanya kan anak-anak nggak begitu, sebagian ya, biasanya nggak begitu peduli dengan betul apa enggaknya jawaban ini. Jadi UAS ini bukan disebutnya ujian akhir semester singkatan aslinya, tapi dibuat jadi UAS ini menjadi ujian asal silang. Nah, itu menyindir tapi emang sesuai dengan kritikan yang ada gitu, sesuai emang faktanya gitu. Itu lucu itu, karena singkatannya juga UAS
ujian asal silang gitu. Nah, itu salah satu contohnya ya. Ada yang masih belum paham? Kalian udah bagus semuanya, udah begitu paham ya. Tadi juga udah ada yang aktif nanya isinya, ciri-cirinya apa kan, biar kita juga nggak salah kan, bertanya itu lebih bagus ya. Jadi kalian udah mulai aktif ya tentang materi ini, udah mulai kritis juga tentang materi ini ya. Terus coba apa namanya, kamu aku ibu bertanya ya, coba kamu jelaskan kembali tentang teks anekdot, ciri-ciri dan tujuannya ya. Coba siapa ya, Maimunah, coba Maimunah jelasin. Iya, iya betul. Ciri-cirinya? Iya, tepat sekali. Tujuannya belum, ayo. Iya, bagus. Udah paham ya? Alhamdulillah udah paham. Nah, karena waktu kita sangat sedikit ya, jadi kita akhiri dengan alhamdulillah ya. Kita akhiri dengan hamdalah ya. Terima kasih semuanya sudah paham tentang materi ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.